Ada kayak rumput-rumput sintesis gitu, jadi bener-bener kayak berasa di Afrika gitu. Si zebranya lagi makan rumputnya gitu kan istilahnya. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di Hotel Malaka, Bandung, yang dimana lokasinya itu ada di pusat kota banget lah. Pokoknya bener-bener ada di tengah kota gitu. Jadi maksud gue kalau misalkan kalian pengen butuh sesuatu tempat nginep yang banyak tempat-tempat Instagramable-nya, kalian pengen bisa foto-foto di dalam hotelnya, dan harga hotelnya juga murah, ini salah satu pilihan yang tepat. Dan seperti biasa, gue ke hotel ini menggunakan kendaraan pribadi. Dan ngomongin soal parkirannya, untuk soal parkiran mobil sebenarnya ini cukup banyak, cukup gede juga kok untuk area hotelnya gitu loh. Jadi nggak sempit-sempit banget gitu kan. Tapi sebenarnya karena di sini bergabung dengan area cafe yang dimana kafenya itu dibuka untuk umum, jadi sebenarnya kadang parkirannya ini agak sedikit rebutan gitu ya dengan pengunjung hotel dan juga pengunjung kafenya. Nah, ngomongin soal eksterior dari hotel ini, ketika gue nyampe gitu ya, ini udah jelas banget desainnya itu industrial banget gitu ya, karena warnanya abu-abu dengan sentuhan ijo-ijo daun-daunan dari pinggiran-pinggiran hotelnya ini gitu loh. Dan ketika gue nyampe di depan area lobbynya, gue langsung ngerasa oh ini ya bentuknya memang kayak mengkotak gitu doang loh, dan di bagian tengahnya ada kursi-kursinya untuk area lobby duduk-duduknya, dan ada satu meja resepsionis untuk kalian check-in di situ. Nah, kalau gue sendiri sih untuk proses check-innya sebenarnya cepet sih, nggak ada masalah, nggak ada kendala juga, nggak perlu nunggu-nunggu juga. Pokoknya tinggal kasih KTP, tanda tangan, terus langsung dikasih kamar gue di lantai 2. Dan kalau gue pas nginep di sini, gue nggak perlu ngasih uang deposit pas lagi check-in. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di tipe kamar namanya Superior Tropical Bedroom gitu ya. Dan kita langsung room tour aja. Jadi pas kita masuk ke area kamarnya, ini sebenarnya langsung ada area meja untuk plafon, untuk ini lampunya penghias juga, dan kita langsung bisa ngeliat ada sebuah gambar zebra gitu ya di temboknya, sesuai namanya juga tropical. Dan di sini ada kayak rumput-rumput sintesis gitu, jadi bener-bener kayak berasa di Afrika gitu. Si zebranya lagi makan rumputnya gitu kan istilahnya. Nah, di sini untuk area kasurnya, nah di sini juga ada dapet tempat bantal gitu. Terus udah sih di sini pakai AC yang AC split, bukan AC sentral, cuma karena dia di depan kasur banget, jadi dia anginnya tuh langsung ke arah kasur gitu kan. Dan kita ke sebelah sini. Nah, di depan area kasurnya ini ada TV yang sebenarnya ukurannya nggak terlalu gede sih, tapi memang karena ukuran kamarnya pun juga nggak terlalu gede, jadi ya cukup-cukup aja gitu loh. Nah, di sini untuk pengaturan AC-nya, dan di sini ada botol minum, tapi bukan botol minum yang plastik. Jadi ini botol minumnya yang beling, tapi gue nggak tahu sih apakah ini bisa di refill, apakah ada dispenser di luar, gue juga nggak tahu. Jadi belum gue cari tahu sih. Di sini ada untuk coffee anti makernya, ada kopi dan tehnya juga. Di sini untuk menu in room diningnya pakai di scan gitu kan. Di sini ada gelas-gelas, ada tisu, dan di sini untuk area lemarinya ada gantungan-gantungan. Dan karena barang-barang gue banyak banget nih, jadi sebenarnya di sini tuh barang-barang gue sampai harus gue taruh di sini sih, karena memang agak nggak muat gitu kan di sini. Terus di sini ada sendal. Sendalnya lumayan lucu sih gitu. Terus kita masuk ke area kamar mandinya. Ini dia kamar mandinya. Sebenarnya nggak terlalu gede juga, dan memang ya sesuai budget juga gitu kan. Di sini ada shower roomnya pakai tirai gitu. Showernya pakai yang shower selang. Terus di sini dia untuk shampoo dan sabunnya ditaruh di sini, jadi nggak bisa shampoo dan sabunnya kalian bawa pulang gitu. Di sini dapat 2 handuk. Di sini ada klosetnya. Klosetnya pun pakai yang otomatis, bukan yang pakai selang lagi. Di sini ada tisunya, ada tempat sampah, dan di sini ada cermin yang sebenarnya nggak terlalu lebar, tapi dia full body dari atas sampai bawah gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian berkaca-kaca di sini ya lengkap gitu kan jadinya sampai kaki. Nah, jadi untuk hampir di setiap kamar di Hotel Malaka ini semuanya tuh punya yang namanya balkon, dan ini kacanya kan gede banget gitu kan, jadi cahaya langsung masuk ke dalam gitu. Nah, kita langsung keluar aja. Nah, jadi ini dia untuk area balkonnya. Sebenarnya kalau untuk dalam kamar kalian nggak boleh ngerokok, tapi untuk di area balkon kalian boleh ngerokok kok. Dan ini pemandangannya langsung ke arah hijau-hijaunya tanaman pohon-pohon gitu kan, yang ke arah jalanan juga dan ke arah parkiran mobilnya kayak gitu sih. Jadi untuk foto-foto di sini sebenarnya lumayan juga kok. Jadi sih mungkin itu aja untuk penjelasan room tour hotel kali ini, dan kita langsung masuk ke penilaian selanjutnya. Kita lanjut ke soal kesimpulan kamar. Jadi karena memang hotel ini tergolong hotel budget gitu ya, hotel bintang 3 dengan harga yang cukup terjangkau 300.000. Jadi kalau untuk soal hair dryer atau setrikaan, gue nggak tahu sih apakah itu bisa request, karena memang di dalam kamar ini nggak ada, bahkan juga nggak ada kulkas minibar yang kecil juga nggak ada gitu. Dan ngomongin soal kebersihan, semuanya bersih-bersih aja, aman-aman aja. Tapi kalau untuk AC, nggak tahu kenapa di kamar ini kayaknya agak kurang dingin gitu sih. Apalagi pas lagi siang-siang gini nih, jam 12 siang, sebenarnya kayak AC-nya ya nggak terlalu dingin, nggak tahu kenapa. Tapi kalau ngomongin soal channel TV-nya, semuanya berfungsi dengan baik. Channel TV-nya aman-aman aja, banyak yang muncul juga gitu, nggak ada yang kresek-kresek. Dan ya pokoknya channel-channel TV untuk film itu ada kok, jadi lengkap lah di sini. Terus ngomongin soal kecepatan WiFi, sebenarnya WiFi-nya nggak terlalu ngebut banget sih bagi gue. Jadi ketika gue nginep di sini, gue lebih banyak menggunakan pakai data pribadi gue untuk internetnya dibandingkan pakai WiFi. Nah, kalau ngomongin soal privacy, kalau misalkan kalian udah lihat di video room tour tadi gitu ya, di situ kan gue udah jelasin ada balkon. Nah, hampir semua kamar di sini tuh sebenarnya ada balkon ya kalau gue perhatiin. Nah, tapi sebenarnya
sebenarnya di balkon yang ini seakan kayak ada connecting door gitu loh sama kamar sebelah, yang sebenarnya kalau connecting door kan biasanya ada di dalam gitu kan, tapi ini connecting doornya ada di area balkonnya. Jadi maksud gue kalau misalkan kalian lagi malam-malam atau kalian mau keluar kamar, jangan lupa untuk kunci pintu balkonnya gitu ya, karena orang bisa masuk dari si pintu connecting door dari sebelahnya itu. Kita lanjut ke soal breakfast atau restoran. Karena gue nginepnya di sini weekdays, gue nggak tahu sih apakah ada perbedaan sistem antara weekdays dan weekend gitu ya, karena kalau gue nginepnya weekdays itu bakal pakai sistem diantar ke kamar untuk sarapannya, dan untuk menu sarapannya sebenarnya nggak ditanya sih, tapi tiba-tiba aja langsung datang gitu kan, dikasih buah, ada semangka 2, terus ada jusnya 2, terus juga ada nasi goreng sama sandwich. Kita lanjut ke soal restoran atau cafe di hotel ini. Sebenarnya ketika gue kesini, gue sempat nyobain juga cafe di deket hotel ini yang dibuka untuk umum, dan harga-harga makanannya itu nggak terlalu mahal loh, serius deh, maksud gue bener-bener kayak harga cafe ya pada umumnya aja gitu loh, terjangkau banget, dari kayak 20 ribuan sampai 50 ribuan, makanannya ada, minumannya juga enak-enak. Pokoknya entah kenapa menurut gue makanannya termasuk breakfast juga itu enak-enak loh. Jadi maksud gue memang apakah ini satu kitchen juga, jadi ya konsisten lah rasa makanannya tuh enak di sini. Kita lanjut ke soal fasilitas lain di hotel ini. Sebenarnya di sini ada semacam area gedung untuk acara nikahan gitu ya. Kalau kalian mau nikah di situ itu bisa kok. Nah tapi kalau misalkan untuk area kolam renang atau fitness center itu nggak ada di hotel ini. Jadi memang menurut gue hotel ini lebih cocok buat kalian yang pengen ya untuk singgah aja, untuk bayar 300 ribu terus kalian pengen jalan-jalan kemana, karena memang lokasinya ada di tengah kota juga gitu kan. Dan ini dia inspirasi spot-spot foto selama kalian nginep di hotel ini. Kita lanjut ke soal kesimpulan. Menurut gue untuk harga 300 ribu ini worth it kok. Maksud gue ya dimana kalian datang untuk singgah, untuk mau pergi lagi ya silakan. Mau kalian datang terus foto-foto dulu terus pergi lagi ya silakan gitu loh. Soalnya ini banyak banget spot foto di area sekitar hotel ini. Mau di area luarnya, di dalamnya, itu banyak banget deh. Kalian bisa lihat di inspirasi spot foto yang udah gue posting tadi. Oke, sekian untuk penjelasan review hotel kali ini dan makasih udah nonton.